Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Dodo. Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Tahun ini pemerintah Indonesia melalui Kominfo telah mencanangkan untuk mematikan siaran analog dan berpindah ke siaran digital. Setelah 60 tahun lamanya sejak pertama kali mengudara menggunakan siaran analog, di mana satu frekuensi hanya bisa digunakan untuk satu channel saja. Berbeda dengan siaran digital yang bisa menampung lebih banyak channel, bahkan bisa 9 channel sekaligus. Selama proses sosialisasi migrasi siaran digital atau analog switch off yang disingkat ASO berlangsung sebelum siaran analog benar-benar dimatikan nantinya, jika tidak ada halangan nantinya akan dinonaktifkan secara keseluruhan pada tanggal 2 November 2022 mendatang. Banyak sekali info-info ataupun isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan siaran digital. Adapun isu apa saja sih yang berkembang di masyarakat? Kita simak bersama-sama ya. Yang pertama adalah isu siaran digital berbayar. Isu yang beredar dengan frekuensi yang cukup sering adalah isu bahwa siaran digital berbayar. Tentunya isu seperti ini keliru dan tidak benar, karena siaran TV digital bersifat gratis. Kita tidak perlu berlangganan atau membayar apapun. Siaran TV digital tetaplah free to air atau gratis dan masih bisa diakses menggunakan TV analog maupun TV digital dengan kualitas ketajaman gambar dan kejernihan suara. TV digital bisa mencapai high definition HD. Namun, siaran pada TV analog tentunya harus dilengkapi dengan alat bantu penerima siaran yang bernama decoder atau receiver atau juga set-top box STB DVB T2. Untuk harga set-top box DVB T2 pun bervariasi rentang antara 100 hingga 300 di marketplace ataupun di toko-toko online terdekat. Nah, apa sih fungsi dari STB? Fungsi dari STB adalah sebagai penerima atau mengkonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara kemudian ditampilkan ke televisi analog baik yang LED maupun TV tabung. Nah, isu selanjutnya yang sering kita dengar ya terkait dengan siaran digital ini yaitu isu siaran digital membutuhkan antena khusus kayak gitu. Ini sering sekali kita mendengarnya ya teman-teman sekalian. Nah, isu ini sering beredar juga gitu bahwa siaran digital membutuhkan antena khusus untuk menerima siaran digital. Tentu hal tersebut tidak dibenarkan karena antena yang digunakan untuk menangkap siaran digital adalah antena biasa ya, yaitu antena pada TV analog ya yang dulu kita pakai gitu atau antena UHF. Masih bisa digunakan untuk antena yang kita punyai dulu gitu untuk menangkap siaran digital. Namun dengan syarat harus memasang set-top box DVB-T2 bagi TV analog atau yang belum support siaran digital yang berfungsi untuk mengubah sinyal siaran digital agar dapat ditampilkan pada TV kita. Nah, kemudian isu yang sering banget ini sentral banget terdengar yaitu isu siaran terkait dengan siaran digital diacak ya. Siaran TV digital bersifat free to air atau bersifat umum alias gratis sehingga tidak akan diacak kayak gitu. Walaupun kemarin itu ada beberapa kasus ya diacak, ini adalah kesalahan sistem. Seharusnya itu tidak diacak. Yaitu siaran TV diacak khusus untuk siaran yang menggunakan satelit. Siaran TV digital dipancarkan menggunakan tower pemancar yang bersifat lokal. Lah, terus lalu mengapa siaran TV parabola kok diacak? Pada dasarnya, tayangan yang disajikan televisi tidaklah gratis. Pasalnya, ada sebuah hak siar yang dimiliki setiap stasiun televisi untuk mendapatkan tayangan tersebut. Contoh tayangannya seperti sepak bola, MotoGP, bulu tangkis, dan lain-lain. Nah, untuk mendapatkan tayangan tersebut, pihak televisi membeli lisensi hak siar untuk mendapatkan hak siarnya di wilayah Indonesia. Gitu teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan siaran TV digital dipancarkan menggunakan tower pemancar yang bersifat lokal, sedangkan TV satelit menggunakan satelit untuk memancarkan siarannya. Karena parabola menggunakan satelit untuk siarannya, maka negara tetangga yang berdekatan dengan Indonesia masih bisa dengan mudah menangkap siaran dengan mudah. Nah, hal ini
membuat para pemilik stasiun TV mengacak siaran mereka. Jika siaran yang memancar tersebut bisa ditangkap juga dengan antena parabola di negara lain, kemudian tersebar ke seluruh dunia, maka bisa dianggap melanggar kontrak hak siar dan pihak televisi bisa rugi dan didenda tentunya. Hal ini disebabkan karena stasiun TV tersebut membeli hak siar hanya untuk disiarkan di wilayah Indonesia saja atau wilayah lokal saja gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi di sini sudah jelas ya terkait dengan siaran TV digital tidak akan diacak karena sifatnya yang sifat siarannya yang lokal, tidak menggunakan satelit gitu teman-teman sekalian. Kemudian muncul pertanyaan dari berbagai masyarakat ya, level masyarakat, kenapa sih kita harus bermigrasi ke digital? Apa sih untungnya untuk negara? Nah, keuntungan TV digital untuk negara jelas ada penerimaan pajak. Setiap kafling frekuensi adalah sumber pendapatan negara, bukan pajak. Disingkat PNBP ya, yang dikelola oleh Kemenkominfo. Satuan kafling frekuensi dihitung dalam satuan megahertz, yang kemudian disingkat dengan MHz. Potensi PNBP kita bisa mencapai 40 triliun sampai 70 triliun dari penggunaan frekuensi internet low band ya. Nah, migrasi dari penyiaran TV analog ke digital dapat diibaratkan sebuah bangunan pasar yang sebelumnya hanya dapat menampung satu minimarket besar yaitu analog dipecah menjadi beberapa ruko kecil yaitu digital, sehingga dengan luas lahan yang sama dapat menampung lapak yang lebih banyak. Di negara yang masih menggunakan sistem analog, di tiap kota hanya dapat berdiri maksimal 20 stasiun televisi. Sedangkan pada negara dengan sistem digital, satu kota dapat berdiri 150 stasiun televisi. Wow, bedanya sangat signifikan ya teman-teman sekalian. Hal ini dapat terjadi karena siaran TV digital sangat efisien dalam penggunaan frekuensi. Nah, sisa frekuensi yang tidak digunakan akan dialokasikan untuk sinyal internet 5G low band UHF. Nah, frekuensi low band untuk jaringan 5G Indonesia, menurut Kominfo, siaran digital akan mendorong jaringan 5G di Indonesia. Frekuensi low band 700 MHz jika digunakan untuk internet jaringan 5G akan sangat istimewa karena hanya dengan satu pemancar dapat menjangkau jarak yang lebih jauh dibandingkan sinyal seluler saat ini. Tentunya dari bekas frekuensi TV yang digunakan untuk layanan internet 5G, frekuensi internet low band frekuensi 700 MHz bekas dari frekuensi TV analog bisa digunakan untuk memperluas jaringan 5G. Tentunya ini sangat menguntungkan kita sehingga internet cepat akan semakin luas berkat adanya jaringan 5G yang memanfaatkan band frekuensi 700 MHz bekas dari frekuensi TV analog. Lantas kapan untuk analog switch off itu berlangsung? Seperti saya sampaikan di depan, menurut Kominfo mulai tanggal 30 April ya kemarin, siaran TV analog di 166 kabupaten yang realisasinya hanya 8 daerah akan dimatikan. Masyarakat di daerah tersebut tidak lagi bisa menonton, hanya 8 daerah tersebut ya. Nah, ada 3 tahapan, kemarin 30 April, kemudian 25 Agustus, yang terakhir 2 November tahun 2022 mendatang. Semoga tidak ada halangan untuk analog switch off mendatang. Jadi kita bisa menggunakan frekuensi lebih baik lagi untuk meningkatkan pelayanan telekomunikasi menuju 5G. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Apabila banyak kesalahan, kekurangan dalam informasi maupun ilustrasi, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung senantiasa kita untuk berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.